Baru-baru ini puluhan jet tempur Iran mengikuti latihan besar-besaran bersama dengan Korps Pengawal Revolusi Islam pada pertengahan Januari 2024. Ini adalah persiapan Iran menghadapi Amerika Serikat dan sekutunya menyusul ketegangan di wilayah Timur Tengah. Yang menarik dalam latihan ini, Iran sengaja memamerkan puluhan pesawat tempur dan pesawat tanpa awaknya. Ini menegaskan kalau Iran adalah salah satu negara di Asia yang memiliki koleksi pesawat tempur terbaik dan tercanggih. Negara yang dikenal dengan perkembangan persenjataan berupa rudal ini juga mengembangkan jet tempur mereka sendiri. Pada 1 Februari 2013 kemarin, Iran memperkenalkan jet tempur siluman mereka yang bernama Qaher 313. Secara bahasa, Qaher ini memiliki arti Conqueror atau penakluk. Saat diperkenalkan, Qaher 313 tampil mencolok dengan desain unik anhedral yang mirip dengan prototipe Bird of Prey yang pernah dipublikasikan oleh Boeing. Desain ini mendorong jet tempur untuk bisa stabil dan ringan yang memungkinkan jet tempur tersebut bermanuver secara maksimal. Desain unik ini juga menjadi mencengangkan dengan klaim dari Iran yang menyatakan sistem operasi yang mereka gunakan merupakan teknologi baru yang mereka sebut sebagai stabilitas ekstra, di mana pilot jet tempur tidak membutuhkan peran komputer untuk menerbangkan jet tempur tersebut. Tidak seperti jet tempur zaman sekarang yang mengandalkan teknologi fly-by-wire yang diasumsikan mudah untuk dideteksi. Dari segi persenjataan yang diumumkan ke publik, Qaher 313 mampu membawa bom mencapai 1,8 ton dan 6 unit rudal udara ke udara, seperti PL-12. Setelah diumumkan pada tahun 2013, kemudian melakukan uji coba di tahun 2017, Qaher 313 yang menjadi perbincangan ini banyak diragukan, utamanya oleh media barat dan juga Israel. Mereka menyebut Qaher 313 merupakan jet tempur palsu dan tidak mungkin dimiliki oleh Iran. Pernyataan ini banyak dianggap sebagai usaha media barat dan Israel untuk menjatuhkan image militer Iran yang menguat. Nah, setelah tahun 2017 tersebut, Iran memang tidak pernah lagi mengumumkan pengembangan dari Qaher 313. Namun di tahun 2023 ini, pihak militer Iran mengumumkan kalau Qaher 313 telah berhasil diubah menjadi drone serang dan akan mulai digunakan Iran pada pertengahan tahun 2024. Jika ini benar, maka drone yang setara jet tempur ini bisa menjadi game changer. Membicarakan Asia, tentu wajib menyebut Cina yang menjadi ujung tombak dari pengembangan kekuatan militer Asia. Di negeri panda ini, jet tempur utama yang kini menduduki predikat terbaik adalah Chengdu J-20 yang juga dikenal dengan julukan Mighty Dragon. Pesawat ini dibuat untuk berperan sebagai jet tempur superioritas udara. Pesawat ini pertama kali terbang pada 11 Januari 2001 dan resmi memperkuat militer Cina pada 9 Maret 2017. Sepanjang penggunaannya, sudah ada 210 unit yang diproduksi dan terdiri dari 3 varian yaitu J-20A, J-20B, dan yang paling mutakhir J-20S. Untuk satu unit, pesawat ini dihargai dengan sangat fantastis, mencapai 110 juta US dollar atau 1,7 triliun rupiah. Dengan harga mentereng tersebut, spek dari Chengdu J-20 memanglah tidak main-main. Pesawat yang memiliki dimensi panjang 21,3 meter, lebar 13,1 meter dan tinggi 4,6 meter ini dibekali dengan mesin Shenyang WS-10C. Dengan mesin ini, J-20 bisa terbang di kecepatan maksimal yang mencapai Mach 2 atau 2.464 km per jam. Daya jelajahnya mencapai 5.414 km dengan radius serang di angka 1.094 km. Dari segi berat, J-20 ini menjadi menarik karena berat kosongnya itu mencapai 17 ton dan berat maksimalnya 27 ton. Jadi, muat untuk banyak persenjataan. Nah, di J-20 ada 3 kotak senjata yang digunakan di bawah sebagai kotak utama yang mampu menampung 4 misil berjenis PL-15 dan PL-12 yang punya jarak tembak 300 km. Kemudian masing-masing satu kotak di kiri dan kanan untuk misil gerak cepat. Di masa depan, peningkatan J-20 direncanakan bakal mampu menggunakan rudal hypersonic dan juga senjata laser.
Kemampuan serang dari J-20 ini juga menjadi sangat menakutkan dengan kemampuan siluman yang dimiliki. J-20 mendapat kemampuan siluman dengan menggunakan radar absorbent material dan juga sistem sirkulasi udara canggih bernama Divertless Supersonic Inlet yang menghilangkan jejak dari J-20 secara signifikan. Negara yang juga wajib masuk dalam daftar ini adalah Israel, pemilik pesawat tempur tercanggih di Asia. Namun, berbeda dari Iran dan China, Israel membeli jet tempurnya. Tentu saja Israel mempercayakan jet tempur yang mereka gunakan datang dari sahabatnya, yaitu Amerika Serikat. Israel setidaknya sudah membeli 50 unit jet tempur F-35 dari Amerika yang harganya nggak main-main, mencapai 103 juta US dollar atau 1,5 triliun rupiah. Dari segi spek, F-35 ini punya dimensi yang cukup besar. Panjangnya 15,7 meter, lebar 11 meter, tinggi 4,3 meter, dan beratnya mencapai 29 ton. F-35 ini menjadi spesial karena menjadi pesawat yang paling mendukung untuk operasi kapal induk, sebab telah mengadopsi teknologi STOVL atau Short Takeoff and Vertical Landing yang membuat pesawat tampak mengambang di udara. Persoalan kemampuan terbang, F-35 ini dibekali dengan mesin Pratt & Whitney F135 PW100 yang memberikan kemampuan untuk terbang di kecepatan maksimal mencapai Mach 1,6 atau 1975 km per jam. Daya jelajah mencapai 2.800 km, jarak tempuh 1.239 km, dan ketinggian maksimal mencapai 15 km atau pada tingkatan stratosfer. Dalam perannya, F-35 ini merupakan sebuah jet tempur siluman multiperan dengan prinsip first look, first shot, and first kill. Prinsip ini mengandalkan teknologi siluman mulai dari penggunaan radar absorbing material hingga adanya sistem platform alignment yang melakukan tubrukan radar agar makin sulit untuk dideteksi. Prinsip ini juga bisa dieksekusi dengan baik karena F-35 menggunakan radar Northrop Grumman AN/APG-81 yang diklaim sebagai radar paling canggih dengan sistem data link terintegrasi. Kemudian, ada juga penggunaan helm canggih seharga 400.000 US dollar atau 6 miliar rupiah yang bisa melakukan detail pengintaian hingga jarak 74 km. Kombinasi ini memungkinkan F-35 bukan cuma sebagai penyerang, tapi juga sebagai pesawat yang memberi peringatan terhadap serangan yang mengarah pada sekutu. Semua kemampuan dari F-35 ini tentu saja juga didukung dengan persenjataan mumpuni. Ada 2 tempat F-35 menggendong amunisinya, yaitu di kotak internal dengan kapasitas 4 amunisi dan eksternal dengan kapasitas 8 amunisi. F-35 ini bisa mengangkut semua jenis amunisi modern. Dari semua amunisi, AGM-158 JASSM jadi unggulan untuk serangan udara ke darat dan AIM-120 AMRAAM jadi unggulan untuk serangan udara ke udara. Dengan semua kemampuan dari F-35 ini, wajar aja jika Israel mau merogoh koceknya sangat dalam. Apalagi dari klaim Amerika, jet tempur ini paling baik untuk sekarang dengan diklaim 4 kali lebih efisien untuk serangan udara. Lalu 8 kali lebih efisien untuk serangan darat dan 3 kali lebih efisien untuk misi pengintaian. Dan kita juga tidak akan lupa dengan Jepang yang menjadi aktor utama dalam Perang Dunia Kedua. Untuk lini jet tempur canggih mereka, Jepang ini sebenarnya tergopoh-gopoh untuk hal ini. Karena sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia, Jepang ini mengalami pembatasan pengembangan militer. Titik terang bagi pengembangan jet tempur Jepang baru mendapatkan titik terangnya setelah Jepang berkoalisi dengan Amerika Serikat. Nah, di zaman sekarang Jepang sebagai raksasa teknologi pernah mencengangkan dunia dengan menampilkan jet tempur bernama Mitsubishi X2 Shinshin. Mitsubishi Shinshin sendiri merupakan sebuah jet tempur siluman penyerang yang sudah dikembangkan Jepang sejak 2006 dan diuji coba pada 2016. Pengembangan jet tempur ini membuat Jepang sebagai negara keempat yang membuat jet tempur siluman setelah China, Rusia, dan juga Amerika Serikat. Dari segi dimensi, X2 Shinshin memiliki panjang 14,1 meter, lebar 9,2 meter, tinggi 4,2 meter, berat ada di angka 8,9 ton, dan berat maksimalnya mencapai 13 ton. Pesawat ini menjadi perhatian karena bentuknya yang unik untuk mendukung manuver cepat.
Mesin yang digunakan adalah Low Bypass Turbofan XF5 yang memiliki kecepatan mencapai Mach 2,25 atau 2.778 km per jam dengan jarak tempuh di angka 760 km. Nah, sayangnya meski sudah mendapat perhatian dunia, di tahun 2018 proyek X2 ini dihentikan setelah Jepang membeli jet tempur F-35 milik Amerika. Pembelian ini kemudian mendorong Jepang untuk membuat proyek baru yang melibatkan jet tempur generasi 6. Di proyek ini, Jepang membuat jet tempur bernama Godzilla FX dan menggandeng raksasa teknologi Vice System Inggris dan juga Lockheed Martin Amerika. Rencananya, Godzilla FX ini bakal punya ukuran yang lebih gede dari F-22 Amerika, bisa membawa lebih banyak senjata, memiliki kemampuan siluman, dan berperan sebagai jet tempur superioritas udara. Masih ada satu lagi yang nggak boleh ketinggalan, yaitu India sebagai salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, India memang tengah gencar membuat alutsista mereka sendiri untuk memperlihatkan kapabilitas mereka di dunia militer. Untuk jet tempur, India tengah mengerjakan proyek baru, yaitu Tejas Mk2. Proyek tersebut sudah dimulai sejak tahun 2014 silam. India memproyeksikan uji cobanya akan dimulai pada tahun 2027. Jet tempur ini berfokus sebagai jet tempur multiperan dengan mampu membawa berbagai macam amunisi yang mencapai 6,5 ton. Senjata yang bisa diluncurkan juga diklaim akan mampu membawa segala jenis amunisi, mulai dari rudal ke udara ke darat, rudal anti kapal, rudal anti radiasi, dan juga bom. Dari segi dimensi, desain Tejas Mk2 menampilkan kalau punya panjang 4,6 meter, lebar 8,5 meter, tinggi 4,8 meter, dan berat maksimal mencapai 17,5 ton. Jet tempur ini akan memakai mesin General Electric F414 INS-6 yang terbaru. Dengan mesin tersebut, Tejas Mk2 akan bisa terbang di kecepatan Mach 1,8 atau 2.222 km per jam. Punya daya jelajah mencapai 2.500 km dengan radius tempur mencapai 1.500 km. Dengan spek ini nantinya, Tejas Mk2 akan menjadi salah satu yang terbaik di lini militer India. Namun di dunia masih diragukan karena Tejas Mk2 ini diprediksikan cuma masuk generasi 4,5. Padahal dunia sudah mengembangkan jet tempur generasi 6.